Kisah seorang Habib takjub dengan ilmu melipat bumi Kiai Hamid Pasuruan. Di kalangan kaum tradisi seperti warga NU, keberadaan Kiai selalu dikaitkan dengan tingkat spiritualitas dan kemampuan yang menyalahi kebiasaan atau khariqul a'dah atau yang disebut karomah. Kiai memiliki spiritualitas tinggi dan dianugerahi karomah ini sering disebut Kiai Hos, bahkan sering dianggap waliullah. Tapi memang tidak banyak kiai yang bisa mencapai derajat Kiai Hos. Satu dari yang tidak banyak itu adalah Kiai Abdul Hamid atau Mbah Hamid dari Pasuruan, Jawa Timur. Bagi masyarakat Pasuruan dan Jawa Timur, pengasuh pesantren Salafiyah ini bukan nama yang asing, walaupun tidak pernah berkiprah di dunia politik sebagaimana para kiai kondang umumnya. Abdul Hamid lahir tahun 1914 di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya Kiai Abdul bin Umar, seorang ulama asal Lasem, sedangkan ibunya Raihanah, putri Kiai Haji Sidik yang juga berasal dari Lasem. Mula-mula belajar agama kepada kakeknya dan kemudian dilanjutkan di pesantren kakeknya, Kiai Haji Sidik di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Setelah menikah dengan putri Kiai Ahmad Husairi, ia pindah ke Pasuruan dan melanjutkan kepemimpinan pesantren yang didirikan mertuanya itu. Pesantren yang nyaris kosong karena ditinggal para santri ini di tangan Kiai Hamid berkembang pesat. Salah satu karomah Kiai Abdul Hamid yang masyhur di kalangan warga Pasuruan adalah kemampuannya berada di berbagai tempat dalam waktu bersamaan dengan wujud serupa. Disebut ilmu melipat bumi. Hal ini terjadi antara lain saat Habib Bakir Mauladawillah berkunjung ke pesantrennya. Suatu hari Habib yang punya kemampuan melihat sesuatu yang gaib ini datang menemui Kiai Abdul Hamid. Waktu itu banyak orang yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Setelah bertemu, Habib Bakir kaget lantaran orang yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid ternyata bukan Mbah Hamid, sebab orang yang ditemuinya adalah sosok gaib yang menyerupai. Kemudian ia mencari di mana sesungguhnya Mbah Hamid yang asli berada. Setelah ia selidiki dengan menggunakan ilmu gaibnya, ternyata Mbah Hamid yang asli sedang berada di Mekah. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan kepada seorang Habib sepuh yang datang kepadanya. Ia bertanya, kemana sang Kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Mbah Hamid tidak menjawab, tetapi langsung memegang Habib tua itu. Seketika itu kagetlah ia melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa Mbah Hamid mendatangi Masjidil Haram. Berikut ini cerita Kiai Haji Muhammad Yunus atau Mbah Yunus dari Tulung Agung. Kata dia, suatu ketika Mbah Hamid berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediamannya besok pagi hingga waktu zuhur. Pada saat itu kebetulan Mbah Yunus sedang berada di kediaman Mbah Hamid. Keesokan harinya orang-orang pun datang ingin jumpa Khidir. Namun menurut Mbah Yunus ada beberapa Habib dengan berpakaian jubah lengkap dengan surbannya juga hadir di situ ingin bertemu Nabi Khidir. Ketika orang-orang berkumpul, Kiai Yunus dipanggil oleh Mbah Hamid dan diminta agar mendekat. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pemuda mengenakan pakaian yang sedang ngetren waktu itu. Orang-orang yang hadir tidak begitu memperdulikan pemuda yang pakaiannya berbeda dengan mereka. Ketika bertemu Mbah Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dan mencoba mencium tangannya. Mbah Kiai Hamid menolak dan justru dia sendiri yang ingin mencium tangan pemuda itu. Pemuda itu menolak. Kiai Yunus yang menyaksikan adegan tersebut kemudian diberitahu oleh Mbah Hamid bahwa pemuda itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Lalu sang pemuda berganti pakaian dengan pakaian yang sudah kotor.
Ia membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Hamid sampai waktu zuhur, kemudian pergi. Seusai sholat zuhur, salah seorang yang hadir bertanya kepada Mbah Hamid, kapan Nabi Khidir akan datang? Mbah Hamid menjawab bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Di kalangan para ulama, khasnya ahli tarekat, terdapat kepercayaan bahwa Nabi Khidir masih hidup dan akan terus hidup sampai kiamat datang. Nabi ini dinamakan Khidir yang berarti hijau karena kedatangannya selalu membawa kehijauan di sekitarnya. Rumput yang awalnya kering misalnya akan menjadi hijau subur jika didatangi Nabi Khidir alaihissalam. Cerita tentang Nabi Khidir memang terdapat dalam Al-Quran Al-Kahfi ayat 65-82, yakni bagaimana kisah Nabi Khidir alaihissalam yang mengajarkan ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun asal-usul dari kisah lainnya tentang Nabi Khidir tidak banyak disebutkan. Selain Khidir, ada 3 nabi lain yaitu Idris, Ilyas, dan Isa yang diyakini sebagai sosok yang tetap hidup atau abadi. Dalam hasanah Islam, orang-orang yang dikisahkan pernah berjumpa Nabi Khidir adalah Rasulullah SAW, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, Ibrahim At-Taimi, Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim Al-Khawas, Bishr Al-Hafi, Abdul Hakim At-Turmuzi, Abdul Malik At-Tabari, Abu Bakar Al-Katani, Abu Abbas Al-Khosab, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, An-Nuri, Muhammad Syah An-Naqsabandi, Abul Hasan Asyadli, Abu Suud bin Saibi, Abu Abdillah Al-Quraisy, Muhyiddin Ibnu Arabi, Abdul Abbas Al-Arabi, dan lain-lain. Jejak Nabi Khidir di Nusantara terdapat dalam sejumlah kisah aulia atau para wali seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Sedangkan kalangan ulama yang lebih mutakhir yang diceritakan pernah bertemu dengan Nabi Khidir antara lain Syekhona Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Munawir Krapyak, Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember, Syekh Abu Ibrahim Waila Aceh, Kiai Haji Hamim Jazuli alias Gusmik, dan tentu saja Mbah Hamid Pasuruan. Semoga bermanfaat.